Sehingga menurut saya ya berbicara tentang kondisi ideal bentuk komunikasi itu ya idealnya dua pihak merasa terpuaskan. Seiring berkembangnya waktu gitu kita akan melihat bahwa sekarang dengan adanya kebijakan pemerintah, dengan adanya skema-skema proses pembelajaran, jadi target utama kita untuk kemudian memberikan proses pembelajaran kepada teman-teman mahasiswa itu menjadi skopnya lebih luas, sehingga profil lulusan itu sangat-sangat beragam gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa lagi dengan saya Anjar Setiawan di Bincang Unimus, Universitas Muhammadiyah Semarang, di Unimus Official, channel di YouTube-nya Unimus Official. Jadi teman-teman yang sudah minggu lalu sudah mengikuti podcast Unimus bisa klik subscribe, like, dan juga komen. Dan Sobat Unimus, hari ini kita sudah bersama dengan Ibu Dekan Fakultas Bahasa dan Budaya Asing, Ibu Muhimatul Ifadah. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak Anjar. Apa kabar? Sehat. Gimana Mas, sehat? Alhamdulillah. Bu Ifa sekarang terlihat lebih cantik. Dulu enggak? Dulu cantik, sekarang lebih cantik. Dan ada lagunya loh Bu itu. Terajana. Iya. Ibu, jadi di Fakultas Bahasa dan Budaya Asing itu kan ada beberapa program studi ya Bu, dan di sana mempelajari tentang bahasa begitu dan komunikasi. Nah, yang saya mau bahas pertama Ibu, jadi komunikasi. Terkait dengan komunikasi kita tidak bisa terlepas dari penggunaan bahasa Ibu. Dan bagaimana sih menurut Bu Ifa bahasa yang ideal, yang sesuai antara mahasiswa dengan dosen, terutama di masa pandemi? Terima kasih pertanyaannya. Tapi saya mau persingkat pertanyaannya, boleh ya? Boleh sekali. Jadi komunikasi Ibu. Jadi komunikasi itu kan tidak terlepas dari penggunaan bahasa, betul ya Bu ya? Dan di lingkungan kampus Ibu, komunikasi antara dosen dengan mahasiswa. Nah, idealnya itu seperti apa sih Bu? Terutama di masa pandemi yang mana semua serba online, sehingga komunikasi by WA, by Instagram, dan lainnya. Silakan Ibu. Oke, makasih Mas. Kalau kita berbicara tentang ideal, pasti akan ada kondisi yang nggak ideal kan pastinya. Tapi sepanjang kita berapa sih COVID ini? 2 tahun ini ya? Sudah 2 tahun kurang 2 bulan. Ya? 2 tahun lebih. 2 tahun kurang 2 bulan. Iya, kurang 2 bulan. Karena dulu awal Maret. Ulang tahunnya siapa? Oke, jadi kalau kita berbicara konteks ideal, tentu ada banyak hal yang menjadi pertimbangan. Tapi yang menarik adalah saya ingin menceritakan saja bagaimana sebetulnya adanya perkembangan bentuk gaya komunikasi antara mahasiswa dan dosen, ataupun di antara mahasiswa sendiri. Sebagai contoh nih, tadi barusan saya dari kamar mandi, saya mau masuk kamar mandi kaget gitu, karena ternyata di dalam ada 4 mahasiswi yang sedang tiktokan begitu. Dan saya melihatnya begini, oh iya ya, ternyata kamar mandi Unimus ini cukup nyaman untuk bikin tiktok gitu ya. Semoga saya nggak ikut viral gitu. Nah, artinya apa? Bahwa kondisi ini akan membantu sebagian orang mengekspresikan dirinya di bidang lain yang mungkin kalau kita berbicara tentang bahasa gitu ya, konteksnya kan sekarang tidak bisa dilepaskan dari literasi sosial, literasi manusia gitu. Jadi misalnya nih, kalau misalnya kita mau bimbingan, misalnya contoh yang paling dekat misalnya dalam kehidupan kampus begitu, Bu atau Pak, saya boleh minta waktunya untuk bimbingan gitu misalnya. Terus kita bilang, oke, silahkan datang pukul 10 gitu. Karena mungkin kita punya keperluan lain. Kemudian, bisa nggak Bu nanti jam 1 saja? Karena saya yang nggak bisa kalau pukul 10 misalnya. Nah, ini menjadi fenomena yang menarik sebetulnya. Dan kalau kita berbicara tentang kebutuhan dan sudut pandang, maka tentu yang bisa dilakukan idealnya ya kita bisa memahami sudut pandang mahasiswa. Pun begitu, mahasiswanya juga harus bisa melihat dari sudut pandang dosennya begitu. Sehingga dosennya mungkin juga berlatih untuk tidak sedikit baper begitu ya. Tetapi tentu untuk mahasiswanya mungkin bisa untuk berlatih kalau bisa tidak nawar, kenapa tidak? Pasti ada alasan itu. Nah, sudut pandang ini yang menurut saya perlu diwacanakan ke semua orang, sehingga apa? Perspektif orang berkomunikasi itu kan harus bisa melihat dari 2 sisi, sehingga bagaimana tujuan berkomunikasi itu kan menyampaikan pesan kita gitu ya, tanpa violate the
the strategy, tanpa harus melukai strateginya bagaimana. Nah itu salah satu kondisi yang menurut saya cukup menarik. Sehingga kalau betul. Misalnya written tapi sebetulnya misalnya WhatsApp gitu ya, itu kan spoken tapi written gitu ya. Silahkan nanti datang pukul 1 misalnya, karena saya ada kelas dari pagi sampai jam 12 misalnya. Dijawab oke pakai tangan oke. Gitu ya. Itu juga cukup menarik juga gitu ya. Tetapi memang it happens gitu. Tapi karena ini memang terjadi di sekitar kita, sehingga kita mungkin perlu belajar dalam artian ya, baik saya misalnya sebagai dosen ataupun teman-teman mahasiswa juga perlu melihat itu dari perspektif yang berbeda. Itu literasi manusia gitu. Literasi sosial tentang bagaimana sih kalau keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kita itu harusnya ya idealnya membantu kita memutuskan strategi apa yang akan kita gunakan, cara apa yang akan kita gunakan. Kadang kan kita harus bisa melihat bahwa kita tidak bisa nih hanya melihat pada yang penting kebutuhan saya tercapai. Betul. Masalah lawan bicara kita akan sedang sedih atau sedang mood swing gitu ya. Atau sedang apa ya, itu kan lain hal gitu ya. Tetapi mungkin itu yang harus kita sama-sama belajar. Kurang lebih seperti itu kalau kita berbicara secara umum begitu. Iya, betul. Jadi ini masih juga berkaitan dengan politeness Ibu ya. Jadi kalau misalkan mahasiswa kemudian secara pribadi menanyakan kepada dosen bagaimana saya bisa bimbingan hari apa begitu ya, kemudian belum ada respon misalkan, kemudian berulang kali mengirimkan pesan secara pribadi ke dosen, itu apakah sebetulnya boleh atau tidak, Bu? Kalau dilihat boleh atau tidak ya boleh-boleh saja, tetapi yang mungkin agak perlu diperhatikan adalah how we respond to it gitu. Bagaimana cara kita meresponnya? Sehingga kalau berbicara dari konteks fungsi gitu ya, yang lebih tua yang harusnya memahami. Mas Anjar kalau misalnya ditanya gantian nih saya tanya, iya. Mas Anjar sudah menikah? Belum. Itu di dalam hati yang terlintas apa? Kapan ya? Bukan kenapa sih tanya-tanya gitu enggak? Enggak, saya suka Bu ditanya kapan nikah, itu bagian dari doa supaya saya juga bisa segera menemukan tambatan hati saya. Loh kok malah jadi membahas jodoh ya Bu ya? Kan salah satu fungsi podcast kita mungkin itu, ada pesan-pesan tersembunyi. Iya. Baik Bu Iva, dan kemudian terkait dengan apa tadi? Komunikasi begitu ya. Biasanya mahasiswa itu kan ingin mendapatkan kepuasan respon begitu ya dari dosen, segera direspon kemudian diiyakan begitu ya, walaupun itu misalkan masih dalam tahapan misalkan kalau bimbingan baru bab 1 kemudian ingin segera mendapatkan approval begitu atau acceptance dari dosen, itu apakah kalau kita politenes apakah itu sopan Ibu dengan dosen seperti itu? Mungkin tergantung cara kita membungkusnya ya. How we wrap the style of communication. Bagaimana cara kita membungkus jenis komunikasi kita. Artinya begini, kalau menurut saya sepanjang, tapi tentu ada topik ini agak menjadi subjektif kan nampaknya. Jadi dibawa Mas Anjar ke arah ke kutub dosen dan kutub mahasiswa gitu ya. Tetapi artinya begini, sepengetahuan saya sepanjang dosennya itu available to respond gitu ya pasti akan direspon gitu ya. Tetapi mungkin ada hal yang mungkin membuat dosen belum bisa merespon itu mungkin karena waktu atau misalnya mungkin tertimpa atau sedang melakukan hal yang lain, atau barangkali bisa jadi tidak menjawab pun itu bagian dari mengedukasi. Betul. Nah ini yang kemudian setiap orang punya perspektif yang berbeda. Nah, dan kita tidak berbicara apakah ini salah atau tidak, tetapi apakah kita sudah bisa melihat itu atau belum, kan begitu. Sehingga menurut saya ya berbicara tentang kondisi ideal bentuk komunikasi itu ya idealnya dua pihak merasa terpuaskan, there is no violate, tidak ada violation di dalam prosesnya begitu ya, sehingga ya dua-duanya kalau Mas Anjar bilang tadi mendapatkan kepuasan karena maksud dari masing-masing speaker itu bisa dapat bisa
dikomunikasikan, bisa diterima oleh kedua belah pihak begitu. Iya, betul sekali. Dan sepertinya tidak lengkap kalau kita mengundang Ibu Dekan hanya membahas tentang komunikasi, tapi juga lebih bagus kita banyak hal yang perlu didiskusikan tentang prestasi dan perkembangan FBBA itu sendiri, Ibu. Jadi FBBA ini kan sudah ada lebih dari 10 tahun Ibu di Unimus, dan kurang lebih selama 3 tahun terakhir Ibu, perkembangannya seperti apa di FBBA itu? Oke, thank you Mas. 11 ya. Nanti di 11 tahun lah, 11 tahun gitu ya, 11 tahun di FBBA. Dulu memang merger gitu ya, karena ada 2 program studi, satu yang lebih senior, yang lebih duluan itu ada sastra Inggris, dan kemudian yang 2010 itu adalah pendidikan bahasa Inggris. Jadi 2 prodi ini sebetulnya irisannya ilmunya hampir sama, tetapi dengan seiring berkembangnya waktu gitu kita akan melihat bahwa sekarang dengan adanya kebijakan pemerintah, dengan adanya skema-skema proses pembelajaran, perubahan kurikulum, the main target, jadi target utama kita untuk kemudian memberikan proses pembelajaran kepada teman-teman mahasiswa itu menjadi skopnya lebih luas, sehingga profil lulusan itu sangat-sangat beragam gitu ya. Mas Anjar misalnya contohnya sepengetahuan saya kan lulusan juga dari pendidikan bahasa Inggris ya. Iya. Tapi karena potensi yang lain terasah, maka you can go to any field gitu ya, bisa pergi ke bidang mana saja karena memang sekarang tugasnya jadi itu gitu ya. Sebetulnya pemerintah kan sekarang tujuannya menyiapkan semua yang melampaui atau kemudian mengikuti program pendidikan di perguruan tinggi itu bisa mengoptimalkan diri. Setuju. Bisa mengisi lapangan pekerjaan. Betul. Jadi tidak hanya terpaku pada saya jurusannya apa sih. Meskipun kalau dilihat pada profil alumni kami begitu, alumni kita itu ada yang jadi guru, PNS, ada yang punya jadi content creator, ada yang jadi translator, ada yang jadi interpreter, ada yang kemudian juga punya usaha di bidang tourism begitu ya. Karena memang sekali lagi nampaknya pemerintah ingin menekankan kepada para akademisi ini bahwa soft skill ini juga menjadi penting gitu, karena we need to survive when we graduate from the university kan begitu. Pesannya kan sebetulnya itu. Jadi kita juga dari sekarang tidak boleh membatasi diri kita bahwa saya maunya kalau kerja ini, kalau enggak ini enggak begitu, karena konteksnya, wacananya, apa yang disiapkan oleh pemerintah pun juga sudah berkembang. Termasuk bagaimana misalnya ada kegiatan modul Nusantara, ada kampus mengajar, ada di mana pemerintah berusaha untuk mempersingkat waktu studi. Jadi teman-teman mahasiswa itu nanti diberikan kesempatan untuk having real experiences begitu ya, di luar kampus, dan itu akan sangat menguntungkan. Karena apa? Karena mereka bisa belajar the real life di luar kampus. Nah ini yang mungkin 2 tahun terakhir kita tidak akan dapatkan gitu. Nah ini merupakan salah satu keuntungan juga bagi kita, bagi teman-teman mahasiswa kita yang kemudian kuliah itu. Iya betul. Jadi dari segudang prestasi mahasiswa alumni dari FBBA itu tidak terlepas dari kinerja Bapak Ibu dosen di FBBA, Ibu. Jadi apa sih Bu sebetulnya tips dan juga kiatnya para dosen di FBBA untuk menciptakan lulusan yang kompeten di luaran sana? Oke, yang pertama kalau kita berbicara tentang tips, saya melihat begini. Pimpinan universitas kita itu kan selalu memberikan pesan ya, kalau dalam beberapa koordinasi, dalam beberapa rapat itu pasti disampaikan, ciptakan lapangan suasana kerja yang nyaman gitu. Nah, suasana kerja yang nyaman itulah yang menurut saya akan menjadi salah satu modal yang cukup cukup menguntungkan bagi kita untuk memicu produktivitas. Nah, itu yang saya lihat sepanjang teman-teman menikmati pekerjaannya, kemudian melihat bahwa hubungan antara dosen dan dosen itu harmonis dengan mahasiswa itu ya, kalau pun ada yang kadang nggak pasti anggap saja sebagai hiburan gitu ya. Saya kira
everything will be fine. Betul. Yeah, that's right. Ya, jadi kayaknya ya di mana saja kita akan ketemu. Tapi saya merasa cukup beruntung karena tim kami itu di fakultas sangat sangat guyup begitu kalau bahasa Jawanya ya atau bahasa Inggrisnya. Sangat guyup, sangat memahami, dan kalaupun ada hal-hal yang menjadi masalah itu hal-hal yang nggak penting gitu. Misalnya berebut makanan gitu, nggak penting banget. Iya. Tapi artinya bagaimana kami melalui visi misi fakultas yang diturunkan di prodi yang merupakan pesan dari pimpinan universitas, kami berusaha sebisa mungkin, seoptimal mungkin menjalankan tugas kami untuk mendampingi teman-teman mahasiswa dalam mengoptimalkan potensinya. Karena sekali lagi tadi saya sampaikan ke Mas Anjar bahwa tugas kita itu nggak cuma belajar di kelas loh, betul, tapi juga bagaimana memperkaya potensi kita, mengasah potensi kita di luar kampus. Nah, ini kesempatan yang kadang agak mahal karena tantangannya juga nggak semua mahasiswa ready gitu ya. Misalnya dulu kita pernah fasilitasi untuk pergi ke luar negeri misalnya. Terus kemudian silahkan bilang ke orang tua. Ada juga orang tua yang tidak mengizinkan begitu. Nah, itu juga salah satu tantangan bagaimana sebetulnya potensi-potensi yang dimiliki oleh teman-teman mahasiswa itu sebetulnya banyak. Tetapi bagaimana they have bravery to embrace gitu ya. Mereka punya keberanian untuk embrace itu sehingga memang betul-betul terasah luar dan dalam. Idealnya kan maunya begitu. Iya, betul sekali. Iya, ternyata luar biasa ya dari yang disampaikan Bu Iva. Paling ini baru sedikit loh, tapi sudah memberikan kesejukan ya tentang gambaran umum kan ada secara FEBA. Jadi ini Bu, karena kebetulan ini Sobat Unimus kan di seluruh Indonesia. Dulu itu kan FEBA ada kuliah pakar dari luar negeri nih Bu. Oh ya. Dan juga dosen FEBA itu mengisi kegiatan di perguruan tinggi luar negeri. Sehingga mahasiswa juga berkesempatan untuk mengisi kegiatan bersama dengan teman-teman dari seluruh dunia Ibu. Sekarang masih ada nggak sebetulnya? Ya, jadi dulu memang angkatannya Mas Anjar itu banyak juga yang pengen jadi volunteer gitu ya, kemana-mana. Saya juga dulu Miss tenaga kalau masih muda itu memang begitu. Sekarang juga sama, cuma bedanya kan kalau yang visit begitu memang masih terbatas ke negara-negara, dan kita biasanya bentuknya aja yang berbeda. Jadi misalnya saya dan beberapa dosen yang mengisi di perguruan tinggi di luar negeri, mitra kita itu ya kuliah pakar, kuliah tamu gitu ya, online begitu. Atau misalnya dari luar negeri pun juga gitu yang ekspor, kemudian kuliah tamu dari luar negeri ataupun native speaker yang biasanya kita undang di sini stay antara 4 sampai 6 bulan, itu ya bentuknya berupa perkuliahan atau sharing kegiatan yang berupa online begitu. Hanya bentuknya yang sedikit dimodifikasi, dan semoga tahun depan sudah betul-betul bisa ini Amin, lagi. Iya. Jadi kan memang kegiatannya itu nanti akan lebih bervariasi gitu ya. Kalau misalnya memang offline itu memang akan berbeda. Tapi memang apa yang dilakukan dari dulu, kalau sekarang ditambah dengan kuliah dari mitra itu kita dari industri, terus kemudian dari praktisi, itu memang betul-betul kita minta untuk memberikan kuliah, memberikan learning experiences begitu, pengalaman belajar yang memang mendekati semi real begitu ya, karena maksudnya kemudian ada studi kasus, ada magang bersertifikat, itu juga memang teman-teman mahasiswa itu betul-betul magang yang 6 bulan, yang kemudian nanti mereka akan belajar bagaimana di sebuah tempat di mitra kita itu untuk betul-betul belajar bagaimana sih sebetulnya kerja itu yang seperti apa. Ada yang misalnya itu salah satu mahasiswa kita yang juga mengikuti magang di pembuat aplikasi pendidikan, itu memang betul-betul ternyata belajarnya teknologi yang berbasis untuk teori dan di lapangan yang berbasis untuk dalam tanda kutip jualan, itu memang berbeda. Betul. Begitu. Dan ini memang menjadi salah satu hal yang sangat menguntungkan bagi saya, karena kemudian teman-teman itu biasanya kita minta untuk share ke teman-teman yang lain. Oh, kemarin kalau magangmu di apa? Saya magang di apa? Saya magang di apa? Jadi mereka itu akan punya, oh iya ya, pengalamannya akan jadi sangat kaya begitu. Betul. Dan sekarang ini dunia industri itu kan nggak lagi nanya IPK-nya berapa, tapi biasanya kita akan dilihat selama di kampus itu punya pengalaman non akademis apa gitu. Karena kalau IP-nya 4 gitu, biasanya orang jadi bertanya-tanya, ini di kampus ngapain aja gitu ya? Iya, betul. Kupu-kupu gitu ya, kuliah pulang gitu. Tapi sekarang kan wacananya udah berbeda gitu. Betul sekali. Jadi semakin banyak
the real experiences itu dunia industri akan melihat bahwa kita akan semakin survive, akan semakin endurance kita itu akan semakin tinggi begitu. Nah itu yang dicari orang. Jadi bagaimana soft skill kita itu terasah sepanjang selama proses pembelajaran yang kita lakukan, yang kita alami di Unimus ini. Dan saya kira kami aja yang jadi dosen tuh senang gitu ya. Maksudnya apa ya? Pengalaman-pengalaman itu dulu nggak ada gitu. Nah, apalagi mahasiswa yang memang secara langsung diuntungkan begitu ya. Ini justru menjadi momentum yang menurut saya sangat-sangat bermanfaat. Begitu. Iya betul. Tak kalah penting nih Bu Iva, FBBA itu juga memfasilitasi para siswa SMA untuk mengembangkan bakatnya di bidang seni, sehingga FBBA memiliki kegiatan rutin yaitu English Festival. Oh ya. Itu sebetulnya kemarin sempat berhenti ya Bu 1 tahun kemarin karena pandemi begitu. Karena biasanya kalau yang ikut satu Jawa Tengah gitu ya, atau memang beberapa di luar kota kan memang agak susah. Atau at least gitu kalau online kan jadi lomba online itu memang kurang ini ya, kurang menggigit gitu ya. Betul, kurang semarak ya Bu ya. Kurang semarak. Kalau dulu itu sampai betul-betul kita penuh begitu ya, banyak tamu, terus kemudian kita bisa sharing, kemudian kita bisa silaturahmi dengan guru-gurunya gitu. Tapi ya program ini masih terus kita kembangkan begitu. Iya. Sehingga kinerja yang selama ini sudah berjalan baik ya, masih alhamdulillah masih berjalan begitu. Ya memang ada modifikasi sana dan sini, tetapi ya itu masih berjalan begitu. Iya, saya masih ingat ini Bu, lomba debat bahasa itu juga salah satu program unggulan FBBA itu Bu. Jadi peminatnya sangat banyak karena memang selain itu melatih kreativitas dan critical thinking, debat bahasa juga untuk mengasah kemampuan berkomunikasi. Masih ada juga ya Bu ya? Masih gitu. Terus dulu ada spelling bee juga spelling gitu bee, ya, betul. Jadi kita biasanya sekarang yang lebih ke produk gitu, bikin short video gitu yang berhubungan dengan bahasa Inggris gitu. Ya itu banyak ya. Inovasi-inovasi itu memang menurut saya kami harus belajar dari generasi muda gitu ya. Kami cuma memfasilitasi saja. Iya. Jadi banyak sekali kegiatan di FBBA yang sangat bermanfaat dan berguna untuk meningkatkan kemampuan serta mengasah skill begitu, sehingga lulusan FBBA tidak hanya pandai dalam bahasa Inggris saja, tapi juga dalam kegiatan-kegiatan dan juga kepemimpinan leadership begitu. Dan apa sih Bu keunggulan dari FBBA dan mengapa kuliah di Unimus tuh menjadi salah satu impian dan tujuan yang memang betul bisa untuk meningkatkan kualitas dan juga kompetensi menjadi seorang lulusan yang compatible terutama di bahasa Bu. Jadi keunggulan FBBA dan juga Prodi Sastra Inggris dan Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, kalau kita berbicara tentang unggulan, semua instansi pasti akan punya itu ya. Tetapi yang bisa kami pastikan adalah kami akan selalu melakukan inovasi berdasarkan satu kebijakan pemerintah, arahan pimpinan universitas untuk senantiasa beradaptasi dengan teknologi misalnya, dengan hal-hal yang menjadi kebaruan di bidang akademik begitu, sehingga kami akan bilang bahwa kami akan melakukan seoptimal kami untuk mendampingi teman-teman mengasah potensi akademisnya, potensi non akademisnya. Kemudian kami juga akan memberikan kesempatan teman-teman untuk memberikan potensi terbaiknya, sehingga ketika mereka lulus dari FBBA mereka akan dapat menguasai keterampilan berbahasa, kemudian keterampilan berkomunikasi, kemudian keterampilan mengembangkan diri sebagai entrepreneurship, kemudian mereka juga akan bisa beradaptasi dengan lingkungan di mana mereka nanti harus survive begitu. Betul. Ibu, boleh Bu menyampaikan pesan kepada mahasiswa di FBBA yang sekarang sedang menyaksikan, dan nanti juga pesan untuk para alumni yang juga nanti akan menyaksikan. Pesan Bu. Kayaknya kalau yang alumni titipan pribadi ya. Untuk para alumni, thank you for having with us. Alumni-alumni ini menjadi salah satu
sumber daya penguat begitu ya. Karena kalau kita biasanya ada temu alumni itu selalu ada cerita yang menarik karena mereka kan selalu bawa tuh pengalaman real. Nanti begini-begini terus pulangnya, "Bu, kayaknya mahasiswa sekarang lebih enak daripada zaman kita dulu," gitu ya, Mas. Umumnya begitu. Iya, betul. Gitu. Dan it's really nice to always hearing from that karena kita juga selalu berkomunikasi ya dengan alumni itu. Kemudian untuk teman-teman mahasiswa tetap semangat, kemudian tetap dinikmati karena kita sama-sama tahu bahwa meskipun di dalam proses kadang tidak selamanya mulus, tetapi saya sangat bersyukur, kami semua dosen-dosen sangat senang dan bersyukur bahwa kita berinteraksi untuk kemudian sama-sama saling bisa memaksimalkan potensi diri kita, begitu. Wah, luar biasa. Anyway, Bu Iva, sebelum kita akhiri sesi kali ini, FBBI itu kan ada ELIG ya Bu ya? Oh ya, betul. ELIG itu apa sih Bu? ELIG itu adalah seminar internasional yang sudah rutin kita lakukan. Sebetulnya ini tahun ke-6 gitu pelaksanaan, tetapi karena COVID yang pertama itu 2019 ya. 2020 jadi 2020 itu harusnya menjadi event ke-4 dan besok itu yang ke-5. Betul. Yang ini kan ke-6. Jadi sudah 5 tahun terakhir ini begitu ya. Dan ini nanti akan kita lakukan insya Allah di bulan Mei. Setelah Lebaran. Dan itu sudah kita rutin. Kontributornya adalah dari dalam dan luar negeri. Kemudian alhamdulillah kita juga sudah mendapatkan kontributornya itu juga sudah lebih dari ratusan orang begitu ya, dengan paper yang kemudian memang kita usahakan untuk terus berkembang untuk publikasinya terindeks Scopus begitu. Dan ini adalah salah satu kinerja kita di bidang penelitian, di bidang publikasi yang sudah rutin kita laksanakan. Baik, terima kasih Bu Iva. Dan Sobat Unimus, tadi kita sudah menyaksikan bersama pemaparan dari Bu Iva dan juga sharing begitu ya terkait dengan bagaimana sih. Boleh dikatakan curhat nggak sih ini? Boleh Bu, curhat ya Bu ya. Tapi curhat akademis. Jadi tentang prestasi dan juga situasi ya, vibes di FBBA itu seperti apa sehingga teman-teman yang ingin mendaftar kuliah bisa di Unimus, terutama di FBBA ada 2 program studi, ada sastra Inggris dan juga pendidikan bahasa Inggris. Sekali lagi terima kasih. Oh iya, saya Bu juga Iva mau bilang nih, kita kan ada performance nih, ada drama, ada teater, boleh, ada terus kemudian beberapa hal yang memang menjadi produk itu kita ada sandiwara karena kemarin di COVID itu oleh salah satu dosen kami itu menjadi sandiwara radio begitu. Siapa sehingga itu? Pak Eri ya, Oh iya. Pak Eri yang dari sastra itu. Betul. Jadi produknya dibuat dalam sandiwara radio karena nggak bisa perform waktu itu, sangat betul-betul restricted kan, kita nggak boleh face to face gitu, dibuat dalam sandiwara radio. Dan waktu itu beliau menyampaikan anak-anak ternyata dalam kondisi online pun sangat keren karyanya gitu ya. Jadi saya kira kalau kita memang menikmati prosesnya, potensi kita itu akan sangat-sangat memungkinkan untuk untuk bisa di-share ke publik gitu ya, apa-apa yang kita punya begitu. Iya, betul. So karena kemudian saya bilang begitu ya, pasti akan sangat menarik untuk kuliah di FBBA, baik itu di sastra Inggris ataupun di pendidikan bahasa Inggris. Iya betul, karena saya sebagai alumni di FBBA juga merasa sangat senang dan juga terutama saya bisa mengeksplor ya minat saya di bidang seni dan juga di bidang potensi lain yang tersembunyi. Betul, karena dulu saya juga pernah Ibu di tahun 2013 itu kan ada drama performance begitu. Aktor utama ya? Aktor utama. Kebetulan saya yang menyusun skripnya, saya juga yang menjadi aktor pertama dan yang menyiapkan panggung semua saya. Tapi itu jadi ini ya, jadi potensi yang luar biasa. Maksudnya sekarang dalam konteks tidak lagi jadi mahasiswa itu, you know that at that time it will be very valuable gitu ya. Yes, of course. Sangat wah untungnya dulu gitu ya. Jadi bisa kan gitu ya. Jadi bisa tahu dari teknis sampai dengan pelaksanaan sampai dengan akhir selesai acara juga kebetulan dulu sampai dengan di publikasinya ya. Iya Bu, betul, dan sangat berkesan dan
rindu akan hal seperti itu karena kita sudah tidak menjadi mahasiswa. Jadi ya, mungkin nanti ada drama dari dosen ya Bu ya. Oh, bisa kapan-kapan itu. Nanti ada judul kerinduan. Kayak lagu. Oke, baik Ibu Yufa Muhimatul Ifada, terima kasih sudah berkenan untuk hadir pada hari ini Ibu. Sama-sama Mas Anjar. Doa kami selalu sehat Ibu. Amin. Dan diberikan keberkahan. Amin. Sampai dengan lahiran Ibu ya. Itu harus disebutkan. Oke, baik Sobat Unimus, terima kasih sudah menonton di episode kali ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan juga subscribe di Unimus Official. Dan kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Saya Anjar Setiawan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.